Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bertemu dalam agenda dakwah ini. Semoga kita selalu sehat, khususnya di masa COVID-19. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit ini, sehingga kita sekeluarga dan keluarga kita dan umat Islam secara umum dihindarkan, dijauhkan dari penyakit ini, sehingga dakwah kita pun tetap berjalan. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini kita tidak lepas dari berbagai permasalahan dan persoalan hidup, termasuk di masa sekarang ini, di musim COVID-19 ini sangat terasa efeknya ke semua lini kita, termasuk di dalam kehidupan keberagamaan, di dalam kebudayaan, sosial, ekonomi, apalagi dan sebagainya. Tapi jamaah sekalian, marilah semua kesulitan dan masalah yang kita hidupi, yang kita alami, kita aduhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi catatannya adalah semua masalah, kesulitan hidup yang kita alami, marilah kita mengaduh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada yang lain. Karena salah jamaah sekalian apabila kita mengaduh, merengek, meminta pertolongan kepada orang lain, itu bisa menjurus kepada kesyirikan, sebuah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh, kita belajar dari Nabi Yakub alaihi salam, bagaimana beliau kehilangan anak yang beliau cintai, anak yang beliau sayangi, anak yang istimewa bagi beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau kehilangan Yusuf sejak kecil karena tipu daya dari saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara sekalian, Nabi Yakub mengiktikadkan di dalam dirinya untuk bersabar, wasobrun jamil, untuk menghadapi musibah, kesulitan hidup, permasalahan hidup yang beliau rasakan. Maka beliau mengaduhkan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada masalah kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak mengeluh kepada siapapun, tidak mengeluh kepada anak-anaknya, kepada penguasa, kepada raja dan sebagainya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip, saudara sekalian, yang harus kita pegang. Namun demikian, selaku manusia juga beliau tetap merindukan dan menangisi hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mata beliau buta karena kesedihan yang mendalam yang sulit untuk beliau pendam. Kemudian saudara sekalian, di satu saat anak-anak beliau
karena melihat Nabi Yusuf terus menyebut nama Yusuf dan berharap Yusuf akan kembali. Kemudian anak-anak beliau yang 11 orang menyampaikan kepada ayahanda mereka agar tidak usah lagi menyebut-nyebut Yusuf karena Yusuf sudah mati. Itu disebutkan dalam surat Yusuf ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Kata anak-anaknya, wahai ayahanda, engkau masih saja mengingat Yusuf anakmu. Untuk apa ayahanda? Padahal Nabi Yusuf itu sudah hilang, sudah mati, sudah lenyap, tak akan kembali lagi. Percuma engkau masih mengharapnya dan merindukannya, juga menyebut-nyebutnya. Kalau terus engkau mengingatnya, maka engkau akan semakin sedih. Kau sudah buta, dan kesedihanmu kalau terus berlanjut itu bisa membawamu kepada kematian. Sudahlah ayahanda, tidak usah disebut-sebut lagi. Ini kira-kira jamaah sekalian kurang lebihnya makna dari ayat Yusuf ayat 85 yang tadi kami bacakan. Tapi apa kata Nabi Yakub alaihissalam menjawab pernyataan yang disampaikan oleh anak-anaknya? Beliau berkata, ini disebutkan dalam surat Yusuf di ayat berikutnya, ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku basi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Apa itu jawaban Nabi Yakub? Kata beliau, sesungguhnya aku mengadukan basi, kesedihan hatiku, permasalahanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kalian, bukan kepada siapa-siapa. Biarkan aku mengadukan kepedihan hatiku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku yakin semua permasalahan apabila diadukan kepada Allah, termasuk permasalahan ini, maka Allah akan memberi solusinya. Nah ini jamaah, saudara sekalian yang perlu kita catat, bagaimana kesabaran, keistiqomahan Nabi Yakub alaihissalam, bahwa beliau tetap berharap mengadu kepada Allah dengan kesabaran yang luar biasa dan berharap suatu saat dia akan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian lanjut beliau, wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai anak-anakku, kalian tidak tahu apa yang aku ketahui. Aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui, dan aku mengetahui itu dari isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir, sobat sekalian, menyebutkan paling tidak ada 3 hal yang diketahui oleh Nabi Yakub alaihissalam. Pertama yaitu kalau beliau tetap berharap, bersabar dengan kepedihan yang beliau rasakan atas kehilangan Nabi Yusuf, beliau yakin Allah pun akan memberi rahmat, Allah pun akan memberi pahala atas kesabaran beliau. Ini yang beliau ketahui dan yang beliau pegang, yang menurut beliau, yang beliau ketahui dan anak-anaknya tidak ketahui. Yang kedua, saudara sekalian, yang diketahui Nabi Yusuf menurut para ulama tafsir adalah bahwa Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub
Nabi Yakub alaihissalam meyakini bahwa Nabi Yusuf alaihissalam putranya masih hidup, dan dia yakin itu, maka dia selalu berharap. Keyakinan ini, saudara sekalian, membuat kita juga semangat dan selalu berharap kepada Allah. Maka kita juga dalam hidup ini harus selalu yakin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub masih yakin kalau Yusuf alaihissalam masih hidup. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang diketahui Nabi Yakub dan tidak diketahui oleh anak-anaknya adalah bahwa mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam itu akan terwujud. Apa mimpinya? Yaitu melihat ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Yang dilihat beliau adalah dalam mimpinya 11 bintang dan matahari dan bulan sujud menghormat kepada beliau, menunjukkan suatu saat kelak Nabi Yusuf akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yakub yakin itu akan terwujud. Maka Nabi Yakub selalu berharap, mengadu kepada Allah, dan yakin Yusuf masih hidup dan suatu saat akan bertemu dengannya. Inilah jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa dalam hidup ini kita ambil contoh dari kisah Nabi Yakub tadi. Kita tanamkan ke dalam diri kita dan keluarga kita, selalulah mengadukan kesulitan kita kepada Allah. Dengan mengadukan itu, keyakinan kita bertambah bahwa Allah punya banyak solusi bagi semua permasalahan kita. Allah lah yang maha segalanya, yang bisa memberikan jawaban kepada permasalahan kita. Catatannya satu, selalu mengadu kepada Allah, dan yakinlah apa yang kita adukan, apa yang kita ucapkan selama itu kepada Allah, Allah juga akan menjawabnya, mengabulkannya, seperti kisah Nabi Yakub dan keluarganya akhirnya dipertemukan dengan Nabi Yusuf dalam keadaan bahagia, senang. Keyakinan kepada Allah akan membuahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.